Quick stop. What's what play what's pembaca CTG out chat out text to kembali tombol menampil kembali keyboard pengenalan. Sekarang kita akan menceritakan tentang sudut pandangnya Kuwik sewaktu pergi ke Curug kemarin. Pada hari Sabtu siang, Kuwik ini gabut karena dari beberapa hari yang lalu pekerjaan dia dan Litik itu banyak, dan kini dia dan Litik dikasih waktu libur 2 hari. Setelah mikir lumayan lama, akhirnya dia punya ide untuk mengajak temannya camping di Curug hari itu juga. Tak lupa dia minta izin dulu kepada orang tuanya, namun setelah diizinkan, dia langsung menghubungi Siru untuk mengajak pergi ke Curug. Setelah itu, Kuwik langsung pergi sebentar untuk pergi membeli logistik di minimarket. Selesai membeli logistik, dia balik ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung menyiapkan barang perlengkapannya, lalu kedengaran azan subuh berkumandang dan dia memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu. Selesai sholat, dia makan siang dulu. Pada sore harinya sebelum asar, Kuwik mandi dulu. Selesai mandi kedengaran azan asyar lalu dia sholat asar terlebih dahulu. Setelah itu, dia kembali mengecek barang-barangnya, barangkali ada yang kurang, namun untungnya masih pas. Selesai mengecek barangnya, sambil menunggu Siru datang dia memutuskan untuk ke rumah Litik dan mengajaknya pergi ke Curug. Setelah itu dia balik ke rumahnya. Setelah ditunggu-tunggu, pada akhirnya Siru datang juga menggunakan mobil. Mendengar ketukan pintu dari luar, Kuwik langsung berpamitan kepada orang tuanya lalu keluar rumah. Pas keluar rumah, Kuwik kaget oleh orang yang belum pernah dia kenal selain Siru dan Bagong. Lalu orang itu memperkenalkan dirinya, bahwa nama dia itu Gibas. Setelah berkenalan dengan Gibas, pada akhirnya Litik keluar juga dari rumah sebelah. Yang pernah saya katakan beberapa bulan lalu, kalau Gibas ini juga kaget melihat penampilannya Kuwik, namun ketika melihat penampilan Litik, Gibas tidak kaget karena penampilannya Litik sederhana. Setelah Kuwik dan Litik kenalan dengan Gibas, tiba saatnya untuk berangkat ke Curug. Sesampainya mereka di lokasi yang dituju, Siru langsung mencari spot untuk memarkirkan mobilnya. Setelah itu, Kuwik dan temannya langsung daftar simaksi. Selesai daftar, Kuwik dan temannya langsung berjalan kaki menuju ke lokasi yang telah disediakan oleh si petugas Curug. Sesampainya di lokasi yang dituju, mereka langsung mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, Kuwik dan temannya langsung mengeluarkan beberapa barang yang telah mereka bawa dari dalam tasnya masing-masing. Setelah itu, mereka berlima mengisi air di sumber mata air terdekat. Waktu berjalan menuju ke sumber mata air itu, Gibas hampir terpleset, untungnya dia langsung dipegangi Kuwik dan Litik. Di atas pohon beringin, Litik melihat bahwa ada sosok pocong yang bergelantungan di atas pohon itu. Melihat itu, jantung Litik berdegup kencang, lalu lari ke arah mereka berempat dan bilang, "Pocong." Mendengar Litik teriak lumayan keras, Gibas langsung gemetar tangannya, dan sebenarnya dia ingin menyerang makhluk itu, namun dia langsung dihentikan oleh Siru dan Bagong, supaya tidak melakukannya. Beberapa menit kemudian, tiba waktu maghrib dan saatnya sholat maghrib terlebih dahulu. Soal wudhu, mereka harus berjalan ke sumber mata air yang tadi, untuk berwudhu. Setelah itu mereka balik ke tempat semula, untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Soal sajadah, Bagong sudah menyiapkan dedaunan untuk dijadikan sebagai sajadah. Kalau soal imam, Siru yang mengimami sholat maghribnya, dan alhamdulillah sholat maghrib berjalan dengan lancar. Selesai sholat, mereka makan malam bersama. Yang pernah saya kasih tahu, Siru bikin mie instan dan goreng sosis untuk dimakan. Di sisi lain, Kuwik yang menunggu masakan jadi memutuskan untuk ngobrol dulu bersama Litik dan Gibas. Sementara Bagong, dia bikin teh. Setelah masakan matang, dimulailah makan malamnya. Selesai makan, mereka kembali mengobrol hingga kedengaran azan isya berkumandang. Satu-satunya mereka harus ke sumber mata air yang tadi dong untuk berwudu. Setelah itu, mereka kembali ke tempat semula untuk melaksanakan sholat isya. Kali ini Kuwik yang mengimami sholatnya. Lah, di rakaat ketiga, Kuwik melihat sosok Gibas. Sosok demit yang menyerupai Gibas itu lagi senyum ke arah mereka berlima yang lagi sholat. Melihat itu, buah jantung Kuwik langsung berdetak kencang melihat makhluk itu. Karena ekspresi makhluk itu sangat mengerikan bagi Kuwik, pokoknya membuat jantungnya Kuwik berdegup tak karuan, karena saking ngerinya. Selesai sholat, Siru bertanya kepada mereka berempat, tentang sosok Gibas palsu itu. Mendengar pertanyaan Siru,
Tawa mereka langsung pada Yaya semua karena mereka semua melihat sosok Kibas yang palsu itu. Setelah itu mereka kembali mengobrol, bercanda-canda. Jadi, Lee, yang pernah saya jelaskan, sosok demit yang menyerupai Kibas itu giginya penuh taring dan keluar tanduk di kepalanya, sekaligus anggota tubuhnya yang tercabik-cabik. Bagaimana kalau menurut Anda, Lee, membuat jantungnya berdetak tak karuan, Lee? Setelah mengobrol dan ketawa-ketawa, sekitar jam setengah 10 malam beberapa dari mereka ada yang mulai ngantuk, kecuali Kuik dan Litik, yang belum bisa tidur, karena mereka berdua masih kebayang-bayang oleh sosok Kibas palsu yang tadi, sedangkan si Rubagong dan Kibas, mereka bertiga sudah tidur lelap. Sekitar jam 11, barulah Kuik dan Litik baru bisa tidur. Singkat cerita, jam setengah 5 pagi mereka bangun lalu sholat subuh. Kali ini Siru yang mengimami sholatnya, untungnya sholat subuh berjalan dengan lancar. Selesai sholat, barulah dedaunannya digulung untuk dibuang. Setelah itu Kuik dan Litik pergi jalan-jalan sebentar bersama Litik dan Kibas sambil menunggu masakan matang. Selesai jalan-jalan pas sampai di tempat area camp, alhamdulillah masakan jadi dan tiba waktunya sarapan. Masih seperti kemarin, Siru bikin mie instan dan goreng sosis biar lebih gampang nantinya. Kalau soal minum, kalau tidak air putih ya teh hangat biar gampang nantinya. Setelah sarapan, mereka mandi di curug itu. Selesai mandi dan ganti baju, mereka langsung bongkar tenda. Selesai tenda dibongkar dan semua barang dimasukkan ke dalam tas masing-masing, tiba saatnya untuk pulang ke rumah. Ketika mereka berjalan menuju ke parkiran, mereka melihat sosok pocong dan Kibas palsu yang kemarin. Melihat itu, wah tanpa basa-basi Kibas langsung bertarung melawannya sampai semua makhluk mampus di tangan Kibas. Melihat Kibas bertarung, sebenarnya Litik ingin melarangnya, karena kita semua hanya tamu di sini, ujar si Litik. Akan tetapi Kibas yang telah marah, mengabaikan perkataan Litik dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya Litik melarangnya, karena khawatir akan dimarahi oleh penghuni curug lainnya, begitu. Sesampainya mereka di parkiran, Siru langsung mengambil mobilnya. Setelah itu, mereka berjalan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Kuik tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah mengantarkan dan menemaninya sewaktu pergi ke curug. Berakhirlah cerita sudut pandangnya Kuik ketika mengajak teman-temannya pergi ke curug. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Utama Quick Stop halaman perekam teks